warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan masuk ke subtema baru, yaitu subtema 3 di tema 7 tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Nah, keragaman negara Indonesia itu merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Keragaman merupakan kekayaan negara yang bisa untuk membangun negara apabila dilandasi dengan sikap saling menghormati. Nah, sikap saling menghormati ini akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Baik, pada subtema sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya listrik yang mampu menarik kertas-kertas kecil ke arah penggaris mika. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gaya-gaya lain yang mampu menarik benda. Nah, gaya itu adalah gaya magnet dan gaya gravitasi. Nah, sekarang apa itu gaya magnet? Gaya magnet itu adalah gaya tarik atau tolak yang dihasilkan oleh magnet. Nah, batu magnet ini adalah batu yang dapat menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda magnetis. Bendanya ini disebut dengan benda magnetis. Nah, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda tidak magnetis. Benda yang ditarik magnet biasanya dia terbuat dari besi, baja atau bahan yang mengandung keduanya. Bisa mengandung besi dan baja atau besi saja, bisa baja saja. Nah, selain itu, benda yang tidak ditarik magnet biasanya dia terbuat dari karet, kayu, atau plastik. Nah, ini contoh-contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, kalau ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, contohnya ada baju karena dia terbuat dari kain, ada pintu, balon, sendal karena dia terbuat dari kayu dan terbuat dari plastik atau karet. Baik, selanjutnya kita akan masuk di sifat-sifat magnet. Nah, sifat magnet yang pertama adalah magnet ini dia memiliki gaya tarik. Nah, makin dekat dengan magnet, maka gaya tarik magnetnya itu semakin kuat. Nah, sebaliknya, makin jauh dari magnet, gaya tarik magnet ini dia semakin kecil. Nah, yang kedua sifatnya yaitu magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Nah, gaya magnet paling kuat itu terletak di kutub-kutub magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet ini disebut dengan medan magnet. Nah, seperti ini, lihat gambar di sebelah kanan. Ini yang ada tanda berwarna merah, garis merah ini dia disebut dengan medan magnet. Ini medan magnetnya. Nah, kutubnya ini kutub utara and north, kutub utara, dan south itu kutub selatan. Jadi gaya magnet paling kuat ini ada terletak di sini, di kutub utara dan kutub selatan. Nah, pada keadaan bebas, magnet akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Saat kutub yang sama dari dua buah magnet batang ini saling didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berbeda dari dua magnet itu didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, itu tadi sifat-sifat dari magnet. Kita masuk ke kegunaan magnet. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda yang menggunakan magnet. Contohnya itu adalah kompas. Kompas ini merupakan alat yang menggunakan magnet jarum. Magnet jarum pada kompas dia selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Ini adalah contoh dari kompas. Nah, di sini magnet jarumnya ini yang selalu menunjukkan ke arah utara dan selatan. Nah, selain kompas, ini masih banyak alat-alat lain yang menggunakan magnet. Contohnya ada kipas angin, pengeras suara, kulkas, radio, televisi, dan ujung obeng. Baik, selanjutnya kita masuk ke gaya yang kedua, yaitu gaya gravitasi.
Nah, gaya gravitasi adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang dipisahkan pada jarak tertentu. Besar gaya gravitasi ini dia sebanding dengan massa benda. Makin besar massa bendanya, maka gaya gravitasinya itu semakin besar pula. Dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Nah, di sini ada gambar pohon, dan di bawahnya ini ada buah-buah yang sudah jatuh dari batang pohonnya. Nah, buah ini dia jatuh karena adanya gaya gravitasi dari bumi, maka dia jatuh ke bawah. Baik, selanjutnya kita masuk ke gaya yang ketiga, yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan benda dengan benda lainnya. Gaya gesekan ini dia terjadi karena permukaan kedua benda saling bersentuhan. Besar gaya gesekan dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda yang bergesek. Jadi kalau benda tersebut semakin kasar permukaan bendanya, maka semakin besar gaya gesekannya. Sebaliknya, kalau permukaan benda itu dia halus, semakin halus, maka gaya gesekannya akan semakin kecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat gaya gesek. Yang pertama yaitu gaya gesek terjadi karena ada dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Yang kedua, arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Ketiga, besar gaya gesekan bergantung pada tingkat kekasaran permukaan benda yang bersentuhan. Nah, di sini ada penjelasan gaya gesekan dapat diperbesar dan dapat diperkecil. Bagaimana gaya gesek diperbesar? Gaya gesek diperbesar terdapat pada alat-alat di antara lain, yaitu yang pertama terdapat pada permukaan ban yang dibuat beralur-alur supaya kendaraan mudah dikemudikan. Yang kedua yaitu pada kampas rem. Kampas rem ini dibuat lebih kasar supaya dapat menghambat laju kendaraan. Yang ketiga, membuat alur-alur pada alas sandal dan sepatu supaya tidak tergelincir pada saat dipakai. Jadi ini alat-alat yang digunakan untuk memperbesar gaya gesek. Selanjutnya, gaya gesek diperkecil terdapat pada kejadian sebagai berikut. Yang pertama, memperhalus permukaan benda yang bersentuhan. Kedua, memberikan minyak pelumas pada rantai sepeda dan sepeda motor. Yang ketiga, memasang bantalan peluru pada poros supaya bidang sentuhnya itu menjadi lebih kecil. Dan yang terakhir, memperkecil permukaan benda yang bersentuhan. Contohnya roda dan bola, yaitu merupakan benda yang memiliki luas permukaan yang kecil. Selanjutnya kita masuk ke hasil karya seni montase, kolase, aplikasi, dan mozaik. Nah, kolase, montase, mozaik, dan aplikasi ini dia merupakan karya seni yang dibuat dengan teknik tempel. Nah, kita lihat penjelasannya masing-masing. Yang pertama kita akan bahas tentang kolase. Nah, kolase ini seperti yang sudah kita pelajari, kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, contoh bahannya bisa menggunakan biji-bijian, daun-daun, kerikil, ranting, atau bisa dengan bunga kering. Nah, di sini ada contoh gambar kolase yang sudah jadi. Ini bahannya menggunakan biji-bijian ya. Selanjutnya masuk yang kedua, karya seni tempel yang kedua yaitu montase. Montase ini dihasilkan dari mengeposisikan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Jadi montase ini merupakan gabungan gambar dari berbagai sumber
Setelah itu dia ditempel pada media yang sama menjadi karya gambar yang baru. Nah, berikut adalah contoh dari karya seni tempel montase. Selanjutnya yang ketiga, mozaik. Mozaik ini adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau bahan dari kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong atau sudah dibentuk potongan. Nah, kemudian disusun, setelah itu ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Nah, kepingan benda itu bisa menggunakan kepingan pecahan keramik, potongan kaca, bisa dengan potongan kertas, potongan daun, ataupun dengan potongan kayu. Nah, berikut ini adalah contoh dari karya seni tempel mozaik. Selanjutnya yang terakhir yaitu karya seni tempel aplikasi. Nah, karya seni tempel aplikasi ini adalah teknik menghias dan melekatkan kain yang telah dibentuk di atas kain. Aplikasi dapat menggunakan kain perca sebagai bahan utamanya. Nah, berikut ini adalah gambar contoh karya seni tempel aplikasi. Nah, ini dia menggunakan kain-kain bekas atau kain perca. Setelah itu ditempelkan di kain perca yang lainnya. Nah, untuk cara membuat karya aplikasi ini, yang pertama kita harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Bahannya ini bisa kain atau kertas. Setelah itu yang kedua, kita gambar dulu. Buatlah gambar atau pola pada selembar kertas sesuai dengan tema yang kalian pilih. Nah, yang ketiga, setelah dibuat pola, kita potong kain atau kertas tadi menjadi bentuk tertentu. Misalnya gambar daun, bunga, atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan gambar yang sudah kalian rancang tadi. Yang terakhir yaitu ditempelkanlah potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Nah, menempelkannya ini menggunakan lem atau dengan menjahit jika dia punya aplikasi menggunakan kain. Nah, bagaimana cara membuat rancangan karya teknik tempel? Yang pertama itu kita harus menyiapkan alat tulis dan medianya terlebih dahulu. Jadi masing-masing karya seni tempel tadi seperti kolase, montase, mozaik, dan aplikasi tadi memiliki media yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu menentukan jenis karya tempel yang akan dibuat. Jadi kita harus menentukan dulu jenis karya tempel apa yang akan kita buat, apakah dia kolase, montase, mozaik, atau karya aplikasi. Selanjutnya yang ketiga, menentukan alat yang akan digunakan. Nah, alat-alatnya apa saja yang akan digunakan sesuai dengan teknik tempel yang sudah kalian tentukan. Yang keempat, menentukan bahan yang akan digunakan. Jadi disiapkan alat dan bahannya setelah kalian menentukan jenis karya tempel apa yang akan dibuat. Yang kelima, menentukan media untuk membuat karya. Nah, karena medianya ada yang berbeda-beda, maka disiapkan sesuai dengan jenis karya tempel yang akan kalian buat. Yang keenam, yaitu membuat sketsa gambar karya yang akan dibuat. Nah, ini membuat sketsa atau membuat pola. Misalnya kalian ingin bertemakan tentang lingkungan, jadi harus dibuat seperti contohnya pohon dan lain sebagainya. Yang ketujuh, mengoreksi keseluruhan isi rancangan karya. Nah, selanjutnya kita masuk di keragaman ekonomi di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara dengan berbagai potensinya. Nah, potensi ini dapat digunakan atau kita dapat temukan antara lain yaitu tanah yang subur, iklim yang baik, perairan yang luas, dan sumber daya alam hayatinya yang melimpah. Nah, dengan pengolahan yang tepat ini, potensi tersebut itu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi di Indonesia ini beragam adanya. Keragaman kegiatan masyarakat
disebabkan oleh perbedaan potensi ekonomi di setiap wilayah di Indonesia. Nah, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dibedakan menjadi aktivitas ekonomi di bidang pertanian dan non-pertanian. Kali ini kita akan membahas dulu tentang keragaman ekonomi di bidang pertanian. Nah, yang pertama yaitu pertanian bercocok tanam. Nah, dilihat dari lahan yang digunakan, pertanian ini dibedakan menjadi dua, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah di Indonesia ini dapat kita jumpai dalam bentuk sawah. Nah, sawah di Indonesia terdiri atas sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan, dan sawah pasang surut. Nah, sedangkan pertanian lahan kering ini dia dapat berupa ladang dan kebun. Nah, tanaman yang dihasilkan pada pertanian lahan kering antara lain yaitu palawija, buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman industri. Selanjutnya kita masuk di aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Beberapa daerah di Indonesia ini tidak cocok untuk kegiatan pertanian saja. Nah, ada masyarakat yang memanfaatkan daerah yang kurang subur untuk kegiatan peternakan. Nah, berdasarkan jenis hewan yang diternakan ini, di masyarakatnya ini dia dibedakan atau mengelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Peternakan unggas ini meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Sedangkan peternakan hewan kecil itu meliputi ada kelinci, kambing, dan juga domba. Nah, kalau untuk peternakan hewan besar, dia meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Setelah itu, hasil peternakan itu dapat meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Nah, tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat, hasil ternak ini juga dapat diolah menjadi berbagai macam kerajinan. Nah, kerajinan dari hasil peternakan ini contohnya yaitu tas, sepatu, sendal, jaket, sarung tangan, dan kol atau bola bulu tangkis. Selanjutnya yang ketiga yaitu aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Nah, Indonesia ini merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang luas. Laut di Indonesia ini dia menyimpan potensi ikan yang melimpah. Nah, selain memiliki laut yang luas, Indonesia juga memiliki perairan darat yang melimpah. Kedua perairan ini merupakan potensi yang dapat mendukung kegiatan perikanan. Nah, aktivitas perikanan itu juga dikelompokkan. Nah, dikelompokkan ini menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah, kalau aktivitas perikanan tangkap ini dia dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan ini dia mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya ini dia dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat ini dilakukan di kolam, bisa di sungai, di sawah juga bisa, di waduk atau bendungan, atau di danau. Nah, contoh budidayanya yaitu ada ikan lele, ada ikan mas, ikan nila, juga ikan mujair. Nah, selanjutnya kita masuk di aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, hutan ini merupakan kawasan yang ditumbuhi oleh berbagai macam pohon. Nah, kegiatan kehutanan ini dia menghasilkan kayu dan non-kayu. Hasil hutannya berupa kayu, meliputi berbagai macam kayu seperti kayu jati, kayu ulin, kayu bangkirai, dan kayu meranti. Nah, hasil hutan non-kayu itu meliputi rotan, buah, bunga, getah, dan madu. Nah, potensi inilah yang menjadikan Indonesia menjadi negara pengekspor kayu. Nah, hasil ekspornya itu menjadi salah satu pendapatan negara. Hanya hutan produksi yang boleh diambil hasilnya. Sebagian hutan di Indonesia ini berupa hutan lindung yang difungsikan untuk menjaga lingkungan seperti mencegah banjir dan tanah longsor. Baik, selanjutnya kita masuk di
keragaman ekonomi Indonesia di bidang non-pertanian. Nah, selain di bidang pertanian tadi, ada juga keragaman ekonomi Indonesia di bidang non-pertanian. Nah, yang pertama yaitu ada aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kegiatan pertambangan ini dilakukan dengan cara menggali, mengambil, ataupun mengolah sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi. Nah, kegiatan pertambangan ini ada kegiatan eksploitasi dan eksplorasi. Nah, eksplorasi itu merupakan kegiatan penyelidikan lapangan untuk memperoleh data dan informasi mengenai daerah yang akan dilakukan usaha pertambangan. Nah, setelah dilakukan eksplorasi, maka dilakukanlah eksploitasi. Nah, apa itu eksploitasi? Eksploitasi adalah segala bentuk usaha pengambilan bahan tambang, mulai dari penggalian atau pengambilan secara langsung. Nah, di wilayah Indonesia ini terdapat barang tambang yaitu migas dan non-migas. Migas itu kepanjangan dari minyak dan gas. Nah, contoh barang tambang non-migas itu antara lain ada emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu aktivitas ekonomi di bidang industri. Kegiatan industri merupakan usaha manusia untuk mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Nah, kegiatan industri di Indonesia ini dia menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri ini dapat dibedakan menjadi industri besar, industri sedang, dan industri kecil. Juga ada juga industri rumah tangga. Nah, kalau industri rumah tangga ini, dia jumlah tenaga kerjanya itu kurang dari 5 orang. Nah, contoh industri yang ada di Indonesia antara lain ada industri otomotif, itu di bidang otomotif, ada industri konveksi, elektronik, sepatu dan sendal, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Selanjutnya ada aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Ya, perdagangan itu merupakan kegiatan manusia yang berkaitan dengan jual beli. Kegiatan perdagangan ini dia berperan dalam menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang bekerja di bidang perdagangan ini disebut dengan pedagang. Nah, dalam aktivitas perdagangan ini bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Nah, produsen ini dapat langsung menjual atau menyalurkan barang atau jasanya kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen ini dia menggunakan perantara untuk mengantarkan atau menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh perantaranya dalam perdagangan ini antara lain ada pedagang besar atau grosir, setelah itu agen dan pedagang eceran. Selanjutnya ada aktivitas ekonomi di bidang jasa. Nah, di bidang jasa kegiatan ini tidak berkaitan dengan barang. Kegiatan jasa ini menyediakan layanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, usaha di bidang jasa ini membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus. Contohnya ayah yang membawa sepeda motornya yang nggak usah ke bengkel. Nah, montir bengkel ini dia menyediakan layanan memperbaiki sepeda motor. Nah, montir ini dia merupakan contoh orang yang bekerja di bidang jasa. Nah, selanjutnya bagaimana pentingnya memahami keragaman dalam masyarakat di Indonesia? Nah, dengan adanya keragaman sosial budaya ini, kita harus saling menghargai dan menghormati keragaman suku dan budaya bangsa. Nah, berikut ada beberapa sikap saling menghargai
Antara lain yaitu yang pertama, kita tidak boleh saling merendahkan atau mengejek suku dan budaya dari daerah lain. Yang kedua yaitu kita harus bangga dan senang akan keberadaan suku dan budaya kita sendiri serta suku dan budaya daerah lain. Yang ketiga, senasib dan sepenanggungan dalam meningkatkan atau memajukan berbagai suku bangsa dan budaya daerah yang ada di Indonesia. Itu contoh dari sikap saling menghargai dan menghormati keragaman suku dan budaya. Nah, berikut ini sikap yang harus kita hindari dalam memahami pentingnya keragaman dalam masyarakat di Indonesia. Yang pertama yaitu sikap yang tidak boleh kita lakukan, yang harus kita hindari, yaitu sikap memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua yaitu sikap acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, yaitu kita tidak boleh lakukan. Yang ketiga yaitu menonjolkan suku, agama, ras, golongan atau budaya tertentu. Itu dapat membuat kerancuan atau membuat kekacauan pada lingkungan kita. Yang keempat, kita tidak boleh atau harus menghindari mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Kita akan masuk ke materi sikap toleransi dalam keragaman. Nah, sikap toleransi ini merupakan kunci penting untuk mengelola keragaman sosial budaya di Indonesia. Toleransi itu berasal dari bahasa Latin yaitu tolerar, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi, toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Nah, bersikap toleransi ini berarti kita harus bersikap sabar, menahan diri, dan menghargai serta berhati lapang terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Nah, toleransi sejati ini dia didasarkan pada sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, keyakinan, dan keikhlasan terhadap sesama, meskipun itu berbeda agama, suku, golongan, atau ideologi. Nah, berikut adalah bentuk sikap toleransi terhadap keberagaman. Ada 4. Yang pertama yaitu toleransi dalam keragaman agama. Nah, kebebasan beragama ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, dengan adanya jaminan ini, maka segenap warga negara Indonesia hendaknya itu mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama dengan cara tidak menghina, memaksakan agama kepada orang lain, terus harus menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang kita anut, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Yang kedua yaitu toleransi dalam keberagaman suku dan ras. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, kita seharusnya tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada. Nah, sikap toleransi ini harus kita tanamkan karena tiap suku bangsa ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan suku bangsa yang lain. Nah, mengapa kita harus saling menghormati? Karena Indonesia ini terdiri atas beragam suku dan ras yang merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.
Selanjutnya yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Nah, untuk menyatukan keberagaman sosial budaya di Indonesia ini tidak mudah, karena dibutuhkan toleransi yang tinggi antar masyarakat. Nah, banyak tindakan yang mencerminkan sikap toleransi sebagai upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sosial budaya. Contohnya, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Terus harusnya menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Setelah itu peduli terhadap berbagai informasi keberagaman sosial dan budaya yang ada di bangsa Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, yaitu toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Nah, adanya kesetaraan gender ini adalah adanya persamaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama pada setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali kesadaran gender bagi setiap warga masyarakat dengan cara membiasakan tindakan yang mencerminkan sikap toleransi. Nah, contohnya apa? Yang pertama, contohnya bergaul dalam kehidupan sehari-hari itu tanpa membeda-bedakan teman, entah itu laki-laki atau perempuan. Yang kedua, yaitu menempatkan persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia tanpa membedakan dia laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, itu membiasakan tolong-menolong dan bekerja sama tanpa membedakan jenis kelaminnya. Jadi kalau temannya kita, misalnya kalau kita laki-laki, temannya kita perempuan, sudah membutuhkan pertolongan, ya tidak apa-apa, kita harus saling membantu. Nah, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting. Antara lain, yang pertama untuk membentuk persatuan bangsa, yang kedua menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, yang ketiga memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara, yang keempat itu dapat memperkukuh atau memperkuat NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sikap toleransi ini harus ada dalam lingkungan sekitar kita, entah itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, berikut contoh dari sikap toleransi yang ada dalam lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu kita membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang kedua, kita membantu adik kita saat adik kita kesulitan dalam belajar. Setelah itu kita menghargai perbedaan antar anggota keluarga, entah itu perbedaan gender ataupun perbedaan umur. Selanjutnya, menjaga ketenangan saat jam tidur siang, itu juga termasuk dari sikap toleransi. Selanjutnya, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua, kakak membantu adik belajar. Nah, itu tadi adalah toleransi dalam lingkungan keluarga. Nah, yang selanjutnya bentuk toleransi dalam lingkungan sekolah, contohnya yang pertama menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dan selanjutnya menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Jadi walaupun teman kita berbeda pendapat, kita harus mendengarkan. Kita harus menunjukkan sikap toleransi. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, teman dalam bergaul. Jadi kita harus bergaul dengan siapa saja, entah itu sukunya berbeda dari kita, agamanya berbeda dari kita, karena kita tetap satu, yaitu tetap ada di Indonesia. Selanjutnya, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Dan terakhir, mematuhi tata tertib di sekolah. Itu contoh sikap toleransi yang ada di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, sikap toleransi yang ada di lingkungan masyarakat, contohnya yaitu ramah kepada tetangga, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Contohnya bisa mengikuti kerja bakti ataupun gotong royong.
Selanjutnya, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Jadi kalau di tetangga kita itu menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kita harus memberikan kesempatan dan tidak boleh diganggu. Selanjutnya, yang terakhir, tidak membeda-bedakan suku atau golongan saat bergaul di masyarakat. Itu tadi ketiga contoh sikap toleransi yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ya, jadi itu tadi pelajaran kita hari ini. Kita sudah mengulas banyak tentang materi pada tema 7 subtema 3. Sebelum Bu Guru menutup pelajaran hari ini, Bu Guru akan mereview kembali apa yang sudah kamu pelajari hari ini di tema 7 subtema 3. Yang pertama yaitu kalian sudah belajar tentang gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek serta contoh-contohnya. Yang kedua, sudah mempelajari tentang ragam karya seni tempel. Ada 4 ragam karya seni tempel, yaitu tadi ada mozaik, ada montase, kolase, dan ragam seni tempel aplikasi. Selanjutnya, sudah belajar tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Ada keragaman ekonomi pertanian dan keragaman ekonomi di bidang non-pertanian. Yang terakhir yaitu sikap toleransi terhadap keragaman. Ya, jadi sikap toleransi ini ada di lingkungan apa saja, entah itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Baik, itu tadi materi kita untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk video selanjutnya kita akan masuk di tema 8. Jadi siapkan buku tema 8 kalian. Untuk tugasnya akan Bu Guru share di grup. Jadi cukup sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.